Ini cara kita berdakwah dengan sangat mudah, sangat simple, tidak perlu babi-bu, tapi sampai ke hati dan menjalarnya lebih cepat. Kalau saya nyempil dikit itu, iya aku tuh greget sama orang itu gini. Apa urusannya? Urusan kita tuh sama Allah. Doakan dia, kalau perlu gitu, kalau dia punya hutang bayarin gitu. Biar kerasa kita teh cinta gitu. Kita bersyukur, ingetin wah ternyata kita teh dikumpulin dalam keadaan begini teh karena ingin beriman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Sajabar kembali lagi bersama saya Sandra Muhardani, dan insya Allah hari ini wow banget, yaitu ada Ibu Umi Siti Mumtamah. Odet. Saya tuh diprotes nih, nasi teh Sandra kalau manggil Ibu Umi itu Ibu Umi cenah. Kan udah Ibu Umi. Ibu-ibu jadi manggil. Ibu-ibu. Habis udah keenakan. Umi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bahagia banget hari ini bisa bertemu dengan warga Jawa Barat. Sajabar. Bersama Teh Sandra yang selalu cantik. Masya Allah. Selalu hangat, penuh dengan keunikan dan hadiah senyuman dengan keikhlasan. Syukur Teh Sandra atas undangannya untuk bisa ngobrol-ngobrol cantik pada siang hari ini. Kaget juga sebetulnya Mi, saya ngasih hari itu, saya pikir Umi akan milihnya pekan depan gitu. Tiba-tiba kata Umi Senin ini, oh ya udah langsung kontak ke soalnya Senin hari ini kebetulan saya sedang kosong. Kalau pekan depan full dari pagi sampai sore. Jadi saya udah Senin hari ini. Ya, alhamdulillah. Berarti ini rezeki buat saya. Rezeki buat saya juga. Rezeki pisan ya. Umi, sebelum mulai nih, sebutkan. Jujur langsung sebut. Dan ini mah Rehan yang ini nyiapin Mi, saya cuma bacain. Ini mah tidak natural kalau sebutkan, mungkin choice ya teh. Sebutkan Mi, 3 kata yang mendefinisikan Umi. Umi adalah 1, lemah lembut, tapi tegas, penyabar, tapi koleris. Masya Allah. Gitu. Yang ketiganya, Umi itu sebenarnya senang ngasih hadiah, tapi paling bahagia kalau dia kasih hadiah. Itu mah saya juga ya, Cina ya. Tapi Min ada kejadian ya Mi. Berapa minggu yang lalu saya ke satu kota, Sukabumi. Ya. Hubudunya. Pulangnya saya diajak pulang bareng ke Bandung sama seorang ibu. Oh, perempuan Atau ini duaannya sama, bukan perempuan tuh sieun ya. Beliau dulunya ibu wakil wali kota. Siapa ya? Itu ngobrol, itu beliau bilang, kalau sama Umi Odet langsung gitu Mi. Meni senang banget kalau udah salam tuh Cina ya, ditatap, dipegang, deket-deket. Awalnya tuh kayak deg-degan, soalnya kan dipeluknya, dilihatnya suka lama sama Umi Odet tuh. Tapi lama-kelamaan itu tuh kayak membekas banget. Nah, itu sih jadi keingetan. Apakah itu ciri khas Umi? Ya, hangat ya. Jadi setiap orang itu senang kalau disapa dengan penuh kehangatan. Dan kehangatan juga harus dengan kata-kata. Dan hadiah itu bisa berupa tatapan penuh mesra. Ya itu katanya. Karena kalau buat saya, setiap orang yang dihadirkan di dalam kehidupan saya itu harus sampai surga. Jadi memang kalau waktu itu saya senang sekali memeluk orang. Aduh hangat ya, tiap orang tuh pelukannya beda-beda. Ada yang kaku, ada yang menyambut, ada yang tawar gitu. Itu sesuai dengan suasana hati mereka gitu. Dan itu Umi ngerasa gitu? Ya, kerasa. Dan saya senang, jadi kalau yang hangat, tambah hangat lagi. Terus kemudian kalau menatap wajah mereka itu, saya seksama gitu untuk mengenali mereka lebih dalam. Karena kalau mengenal itu adalah awal dari sebuah perjalanan jatuh cinta. Kalau sudah cinta, apapun yang dia butuhkan, kita berusaha untuk memenuhi. Salah satunya adalah karena waktu itu menjadi wakil wali kota atau jadi pejabat dalam tanda petik Mang Odet jadi wakil wali kota, mau nggak mau saya
kecipratan tugas-tugas pentingnya. Nah, tugas-tugas pentingnya salah satunya itu adalah menghangatkan setiap ketemu orang. 200 orang, 100 orang, terus itu lama-lama kan 10.000 tuh. 10.000 yang hangat itu dengan tidak disadari bisa menghangatkan 10.000 keluarga. Wow, keren banget kan? Bisa pakai nasihat sebenarnya. Kita berikan saja aliran cinta itu. Jadi makanya di zaman Mang Odet memimpin semuanya adem karena memang sudah kita sapa hatinya dengan sentuhan tangan, kecupan pipi dengan penuh keikhlasan, dan aku senang banget karena ternyata mengecup seseorang itu membahagiakan, termasuk mengecup Mang Odet pastinya. Ya, aku eta mami telah disebutkan. Tapi kalau mengecup muslimah itu ada kebahagiaan tersendiri buat saya, dan saya merasa menjadi orang yang paling dekat gitu. Nah itu Mi, saya jalan. pikir Umi itu ke saya aja, kan saya nu GR. Tapi pas saya perhatiin, oh ternyata semua orang juga merasakan diperlakukan istimewa. Ya. Itu berjalan seiring waktu Umi jadi begini atau memang ini tuh bawaan dari dulu? Dari dulu. Ya, dari dulu sebenarnya. Waktu saya di Surabaya, sebenarnya gini, itu inspirasi dari seorang teman saya. Orang itu cantik banget. Terus anak orang yang terhormat lah gitu, bapaknya profesor, gitu, guru besar kedokteran di Erlangga. Terus saya tuh waktu itu kan saya dari ITS gitu, terus kenalan gitu. Dia kenalan dulu. Terus kemudian cerita. Nah pas memeluk itu, pas mau pulang tuh saya dicium sama dia. Saya tuh seneng banget gitu. Dia mau nyium saya ya gitu. Nah dari situlah ternyata mencium itu adalah satu hal bukan dalam rangka ingin diakui, bukan, tapi memang karena aku sayang gitu loh. Aku sayang kamu nanti menjadi sahabatku ya sampai surga ya, sama nggak cita-citanya gitu. Itu sih sebenarnya. Ini cara kita berdakwah dengan sangat mudah, sangat simple, tidak perlu babi-bu, tapi sampai ke hati dan menjalarnya lebih cepat. Jadi waktu itu kalau saya sebagai seorang politisi, setiap hari saya harus ketemu orang minimal 300 orang. Itu yang biasa. Kemudian sampai 1.000 gitu ya. Kan nggak mungkin nyiumin 1.000. Ya, ciuman itu diberikan kepada ketuanya, sebelah-sebelahnya, dan sebagian masyarakat itu diambil uji petik yang tiba-tiba didatangkan ketemu kita peluk sambil kita bisikin, kita doakan. Saya doakan ibu semoga menjadi ibu yang bisa membawa keluarga, menjadi keluarga yang soleh. Wah, senang banget. Karena saya juga ingin begitu. Kan kalau kata Rasulullah, siapa yang mendoakan begitu, dia akan mendapatkan doa itu. Jadi sebenarnya itu mendoakan diri saya sendiri sih. Benar-benar. Kita menitipkan doa ke orang lain ya, Mia. Tapi menarik. Jadi senyumnya diingat sama mereka. Nah, itu. Aku saya nggak minta mereka untuk ngingetin saya kok. Nggak usah, lupakan saja gitu. Tapi mereka jadi ingat. Alhamdulillah. Dengan kuasa Allah, diingatnya yang baik sehingga bisa memberikan inspirasi dan motivasi seseorang bisa berbuat baik setiap waktu dan berubah lebih baik setiap waktu. Masya Allah. Mi, capek nggak sih jadi Umi? Kan agendanya banyak banget nih. Iya. Tadi sebelum kamera on, itu Umi, saya adalah, apa aja Mi? Banyak macam-macam. Yang terbaru Mi. Sebenarnya tugas-tugas itu kalau sudah melekat dalam diri kita, ya sebenarnya kayak kebutuhan. Kalau nggak dipenuhin ya kayak mata, itu kebutuhannya kan melihat. Kalau nggak kita pakai lihat ya pasti dia nggak tahan. Masa dipakai tidur terus, ya ada waktunya tidur, ada waktunya gitu. Kebuka. Sama juga telinga, hati, pikiran, ilmu ini kan banyak yang dititipkan oleh Allah karena senang baca gitu ya. Pengalaman juga banyak dari kecil, dari Banyuwangi sana 1.000 kilometer datang ke sini. Jadi itu kan ngonclak-ngonclaknya kan kalau nggak pakai takdir Allah siapa yang bisa mengantarkan di sini. Saya pikir perjalanan itu banyak sekali hikmah yang dititipkan ya. Hikmah-hikmah itu harus menjadi lilin-lilin kecil bagi yang membutuhkan. Semoga tidak kegelapan, paling nggak ada yang terang, bisa ngelihat ini baik, ini buruk, oh ini jalan cepat, oh ini jalan pintas, oh kalau saya begini saya ketemu ini. Gimana? Ya kayak gitulah. Intinya sebenarnya ya capek itu relatif. Sehari nih Umi istirahat jam berapa? Ya kalau saya sih sebenarnya istirahat seperti orang kebanyakan.
malam hari dan memang tidak pernah tidur siang seumur-umur. Di mobil? Di mobil nabung tidur itu kalau di jalan, tapi nggak harus siang hari kan. Kadang jam segini kan lagi rapat, lagi diskusi, lagi mimpin apa namanya, atau berkegiatan di masyarakat. Jadi paling kalau lagi di jalan ya sempat kadang-kadang tertidur, tapi nggak sampai selesai. Lama. Sampai rumah nggak sampai tidur, bangun lagi ngelihat. Kan kapan bacanya dong ya di mobil. Kapan ngejawab WA-nya di mobil. Kadang kapan baca Qur'annya di mobil. Nah itu, Umi baca Qur'an di mobil. Ya salah satunya kalau siang harinya adalah di mobil. Tapi lebih banyak denger sih sebenarnya kalau di mobil itu. Denger yang mana yang disukai. Kalau malam hari nggak boleh yang disukai, harus dibaca runut. Itu kalau di Hanca tilawah gitu ya? Ya hanca tilawah, terus kemudian kalau ada yang di murojaah, ada yang ditambah gitu malam hari. Harus selesai apapun judulnya. Judulnya harus selesai, terutama sholat malam dengan 1 juz Quran. Itu harus tuh. Apapun, mau capek, mau males, mau aku 1 juz ya. Harus 1 juz. Karena kalau enggak nanti keteteran. Soalnya kalau udah siang berarti aktivitasnya udah sangat maraton banget ya. Maraton banget, dan pengen sih kayak dulu lagi gitu sempat merenunginya sekarang bagaimana di tengah kesibukan itu berada dalam suasana yang ngedip banget. Dulu waktu menemani Mang Ode tuh bisa ketemu itu, meskipun padat tapi ngedip, jadi nggak pernah marah. Bawaannya kata orang teduh, terus sabar. Kok jadi politisi beneran sekarang? Ini bocoran ya, Raisa Jabar ya. Tadi Umi kesini itu sambil ditelepon. Iya, ditelepon. Udah nggak ngelihat dunia lain. Oh, udah nggak ngelihat dunia lain. Terus Umi duduk, ternyata sakit gigi gitu ya. Agak sakit gigi itu di belakang. Nah, abis itu Umi bilang minta waktu rehat dulu sebentar. untuk nge-balancing pikiran, hati, rasa. Gimana Mi? Itu caranya gimana sih Mi? Bilang aja tuh kayak, udah sekarang ganti episode atau sekarang ganti urusan? Sebenarnya gini sih, kayak kita makan gitu ya. Kalau makan atau memasak gitu. Kita memasak beberapa jenis menu kan. Kan bahan-bahannya beda ya. Oh bahan ini teh masih kurang ya teh. Tuh aya jahena orang teh harus nyari jahe. Gitu. Oh jahenya tuh diam dulu sebentar ya gitu ya. Untuk mengepas-ngepasin gitu. Supaya rasanya enak. Rasanya sama ya, jadi kalau senyum sesuai dengan orang Jabar beda dong sama senyum orang Madura. Gimana coba senyum orang Jabar? Orang Jabar harus penuh dengan hati yang lembut. Orang-orangnya kan memang beda ya. Jawa Barat itu lembut, open mind, hangat, positif mind. Beda main. Tapi kayaknya nggak nyangka deh orang Umitnya orang Madura. Solo Madura. Gitu Mi, maksud tuh kalau cocok. Jadi gitu. saya ini tersibgoh oleh orang-orang baik yang ditakdirkan bertemu dengan saya. Masya Allah. Alhamdulillah saya belajar dari almarhum Dr. Tony orang Solo, Mang Odet yang lemah lembut dari Tasikmalaya, ya. Sangat lembut pisan, kelembutan. Kelembutan. Jadi kalau kelembutan beda deh ya kelembutan. Mang Odet mah, aduh orang itu gimana hatinya ya, ini nggak pernah kotor sama orang tuh. Selalu kalau saya nyipil dikit itu, iya aku tuh greget sama orang itu gini. Apa urusannya? Urusan kita tuh sama Allah. Doakan dia, kalau perlu gitu, kalau dia punya hutang bayarin gitu. Biar kerasa kita teh cinta gitu. Kayaknya nggak ngebayangin deh sampai membayarin hutangnya, enak banget dia. Gitu. Udah menggemes sama orangnya terus ngebayarin dia enak pisan. Mama Odet itu Masya Allah mudah sekali memaafkan orang, sangat mudah. Jadi saya banyak belajar ke orang-orang baik yang memang pasti tidak kebetulan. Ya. Mungkin saya ini banyak buruknya, jadi harus ketemu dengan orang-orang baik dan buruknya hilang. Sekarang aja kadang-kadang masih kayak macan. Mau. Gitu. Nah, ngobrol-ngobrol mau. Umi kan komisinya pendidikan. 5 ya, komisi 5 sekarang lagi sibuk-sibuknya ya. Yeah. Sebelum ke tentang aturannya, Mi, tips nih buat teteh-teteh ibu-ibu yang sekarang anaknya mau PPDB. Ini kan, aduh, memeras. Ya. Ya tips memang dari tips ya, saya nitip nih buat ayah, bunda, umi, abi, mama, bapak, mama, papa, bapak dan ibu semua yang hari ini berhajat untuk
mengawal, mendukung, mengantarkan putra-putrinya mendapatkan sekolah negeri di SMA, SMK sejabar. Yang pertama adalah niatnya kepada Allah, 2 tetap berkomunikasi baik dengan aplikasi yang ada. Kalau ada yang kurang mendapatkan respon baik, langsung temuin KCD-nya masing-masing. Meskipun saya juga ngasih catatan, PBDB hari ini aplikasinya error terus. Errornya kenapa tidak beberapa jam, tapi 2 hari, aduh. Makanya kepala saya jadi langsung pusing. Kan yang diterima itu kan berapa sih lulusan SMP untuk masuk SMA. Itu kurlep itu ya, sekitar ya 600.000. Kebayang kalau yang komplain, saya neriak masuk komplain, malam ada yang komplain, ada yang gini. Umi kenapa ini begini. Jadi kita tuh tidak tahu cara membantunya gitu, kecuali Disdik tolong, Dikomdik tolong, berarti kan sampai ada, tolong ini dibantu. Ini dibantu memang. Nah ini sekarang tetap semangat para ayah dan bunda, para orang tua, kawal terus dan jangan segan untuk melaporkan hal-hal yang janggal ditemui di lapangan kepada kami wakil-wakil rakyat, terutama dengan Unisiti. Di Instagram @sitimuntama_odet sudah saya posting. Silakan curhat sebanyak-banyak di situ. Nanti sudah saya sumbungkan dengan Distrik Jabar dan itu akan saya jadikan sebagai evidence saya untuk meminta pertanggungjawaban dari Dinas Pendidikan Jawa Barat sebagai penyelenggara dari sistem penerimaan murid baru tahun 2026 untuk level SMA dan SMK. Baik SMA mau, SMK mau, atau SMA dan SMK dengan penerimaan sistem reguler. Iya ya. Masya Allah nih deg-deg gitu ya. Deg-deg pokoknya jadi orang tua deh. Aduh. Belum lagi kan yang mahasiswa. Saya bisa ngerasain deh sebagai seorang ibu yang punya. Umi masih ada yang SMA? Enggak, sudah lulus tahun ini. Udah selesai, tinggal menunggu dia diterima di Mandiri, di salah satu perguruan tinggi. Sesuai dengan cita-citanya karena kemarin program internasionalnya nggak diambil karena nanti terlalu capek kasihan. Nah, Umi teh cucu berapa? Alhamdulillah. Ternyata ini bikin ini sekarang bikin deg-degan. 15 cucu, baru 15 cucu. Baru catat. Ya. Baru 15. Baru 15 cucu, alhamdulillah. Cita-citanya berapa sih Umi? Kalau anak-anak itu cita-citanya minimal punya anak 5. Jadi kalau dikalinya harus minimal 35. Iya, boleh kan? Boleh atuh, Mi. Banyak cucu, banyak yang mendoakan. Banyak cucu, banyak rezeki. Banyak cucu, banyak hiburan. Banyak cucu, banyak keribuhan. 2026 ini Umi berapa tahun sih, Mi? Saya teh 1 bulan lagi insya Allah dikasih usia sama Allah 56 tahun. 56. Cepetnya 56 tahun. Sebentar lagi sudah 60 tahun ya. Kan masih muda lah, Mi. Masya Allah, senangnya. 56 tahun catat. Saya 56 tahun ya, wargi Jabar, jangan salfok ya. Memang cucu banyak. Nah itu rahasianya gimana rahasianya? Supaya cucunya banyak. Cepat menikahkan. Nah, cepat merehan tuh ini kameramen cepat menikah. Ya kalau nggak menikah gimana? Gimana banyak cucu? Cina, gitu. Nanti banyak rezeki deh. Masya Allah. Nih Mi, sekarang kan amanah juga di DPW. Ya. Sebagai bendahara. Ada banyak uang. Pegang duit, nyari duit, ngatur duit, dan making duit, making money ya. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk membuat orang lain senang, orang lain lurus, orang lain baik, itu ternyata membutuhkan bensin. Salah satu bensinnya itu adalah anggaran. Iya. Segala sesuatu juga butuh proses. Ya, butuh proses. Dan alhamdulillah butuh proses cinta. Iya. Cinta. Dan saya senang sekali bahwa ternyata tugas ini gitu ya dilakukan dengan bahagia gitu. Kalau enggak ya stres juga.
Sejabar ini kayak kokab di DPD di DPW ini sekarang banyak ibu-ibu ya? Banyak perempuan ya? Alhamdulillah. Perempuannya itu sekitar ada 6 atau 7 orang gitu. Sengaja kah? Atau? Enggak, saya pikir memang itu dari hasil seleksi. Mereka orang-orang yang berprestasi di daerahnya dan kemudian salah satu prestasinya itu ketika diberikan amanah mereka bisa menjalankan dengan baik dan sekaligus learning by doing. Jadi mereka orang-orang yang pembelajar cepat. Diharapkannya adalah bahwa Partai Keadilan Sejahtera mampu menghadirkan tata kelola lebih baik. Dan biasanya kalau emak-emak itu seperti biasa, lebih rapi, lebih teliti, bersih, lebih teliti, dan lebih terwakili semuanya adil. Semua harus begini. Jadi nggak sebagian diperhatikan, yang ini tinggal, nggak semuanya. Seperti biasa. Kalau di rumah itu mulai dari dapur sampai paling depan tuh diperhatikan semua sampai hafal kan, korden yang kotor yang mana kan gitu ya. Oh ternyata gas yang habis yang mana. Oh ternyata sabun cuci juga habis, pembersihnya habis. Semua kepikiran. Detail banget berarti ya. Detail banget. Umi nih tentang PKS dan Jawa Barat. Sekarang Umi dewan iya, kepengurusan partai juga iya gitu ya. Dream Umi tentang Jawa Barat kayak gimana sih? Aduh, seneng banget ya di Jawa Barat itu penduduknya banyak gitu ya, 54 juta. Jadi kalau membuat kebijakan satu kebijakan baik, itu teh jariahnya 54 juta. Kalau buat saya semangat sekali gitu ya. Jadi saya buat Jawa Barat jadi miniatur kebaikan. Orang-orangnya sudah memiliki basic-basic yang baik. 1 educate, 2 hangat, 3 religius, 4 orang-orangnya itu mudah untuk mau berubah. Itu meskipun ya kesundaan atau kejawa baratannya masih begitu sangat melekat, tapi mereka mau berubah lebih cepat dengan zaman. Nggak mengatakan begini, dari dulu juga begini, ya gue beginilah. Tidak seperti Jawa Barat. Jawa Barat itu selalu bijak orang-orangnya, dan itu yang saya rasakan. Saya bergaul dengan orang Jawa Timur, orang Madura, orang Bali, orang Jawa Tengah. Tapi Jawa Barat itu memang betul-betul, aduh luar biasa. I love Jawa Barat. Bukan hanya alamnya itu sebenarnya menunjukkan keunikan orang-orang Jawa Barat. Ya? Oh iya, iya. Coba biar kita ngambil contohnya nih, yang halus, hangat, Ciamis. Kenapa Ciamis? Namanya juga Ciamis, Aramis gitunya. Amis. Orang-orangnya coba lihat. Halus, lembut, kayak orang Solo, ngobrolnya, bertengkarnya kayak ngobrol, itu orang Ciamis gitu ya. Terus kemudian Tasikmalaya, aduh, kalau kita ingat Tasikmalaya, ingat bakso saya mah. Ingat dasar makanan wae. Orang Tasikmalaya itu orang-orang super kreatif. Ya. Oh iya, super kelom gelis, ya. Terus bordir. Iya, bordir. Makanannya juga ya, Ciamis, Tasikmalaya. Plus itu sapu, penutup, itu kan dari Tasikmalaya. Iya. Jadi orang-orangnya itu termasuk juga apa ya kalau nyebutnya itu itu yang kita ini tukang apa namanya? Bendring kalau aku nyebutnya. Oh bukan apa Mi? Kiridit. Kiridit. Terus lontong. Oh iya. Ya, yang jualan kelontong 24 jam, ya iya. Orang Tasik. Meskipun saya kan pernah nanya sebuah toko, 24 jam ternyata itu gantian sama istrinya. Oh, sip-sipan. Sampai saya nanya, berapa satu bulan? Ya, sip. Saya bilang, berapa satu bulannya gitu ya, omsetnya. Sampai ke penghasilan. Oh ternyata penghasilannya mereka berdua, dengan dibuka 24 jam itu, ternyata di angka 5-6 juta. Wah satu hari berarti 200.000. Kelontong cuma jualan. Iya. Mang, meser telur hiji. Indomie hiji, telur hiji. Terus kemudian permen, beras setengah kilo, seprapat. Nggak kerasa ya 200.000. Ternyata itu keuntungannya 5%-nya 2.000. Itu kan baru dari kelontongnya yang kecil itu. Tapi kan dia mampu mengupdate. Nah itu saya lihat orang Tasik tuh it's okay. Go, saya nyebutnya
Cinanya. Orang Sunda. Orang Sunda. Administrasinya juga rapi-rapi ya, Mami? Dicatat, termasuk yang tadi tuh Kredit. Saya juga di Banyuwangi dulu yang tukang kredit itu ya orang Tasik. Orang Tasik, Panci. Iya, Panci. Panci dibayar 30 hari itu mah nggak kerasa, cuman 25 perak, 75 perak tiap hari. Iya. Itu sebenarnya menolong orang yang tidak punya jadi Yang punya. bisa beli cash Betul. langsung ya. Dan ada yang menarik itu adalah trust yang dibangun. Iya. Percaya. Coba kalau nggak percaya, pasti nggak akan. Jadi saya melihat bahwa keunikan itu, Masya Allah, rasanya beda kalau berinteraksi dengan mereka. Ya meskipun Mang Odet dari sana, saya melihat keluarga itu, Masya Allah, hangat, saling memperhatikan. Pas orang Sunda bisa. Terus tepo seliro, kalau ada sebuah keluarga minta bantuan, mereka tuh berduyun-duyun ngebantu. Atau barengan Iya, gitu ya. kita nyebutnya sebagai extended family ya. Bagaimana membangun ketahanan keluarga besar. Dan itu tidak hanya satu keluarga, satu bani, tapi juga bani-bani yang lain. Ya. Jadi Pak Le, apa namanya, pamannya, uaknya, ini juga pamannya, uaknya, sepupu-sepupunya, sudah sepupu itu ngumpul tuh sampai 600 keluarga biasanya setiap Lebaran. Duh, ngebagiin iya THR nanya 10.000 ewan tapi kali 10.000 kali 600. yang tua-tuanya 50.000. Yang Yang SMA 10.000. Di mana? Mi coba spill alamatnya, kameramen mau datang. Siapa tahu berjodoh, oh salah ya. Di Tasik, Garut ya, Mi, dengan kekhasannya. Tukang cukur, Garut. Ya. Asgar itu mah. Asgar. Termasuk juga unik-unik yang daerah-daerah Karawang. Oh, Karawang sana ya, Masya Allah. Masya Allah. Jawa Barat itu indah ya. Indah alamnya, indah masyarakatnya. Dan positifnya banyak. Ini kalau dikelola baik ya, saya sangat meyakini bahwa Jawa Barat itu bisa ngahiji. Gitu. Nih, sekarang tuh lagi suka ada tuh netizen yang suka bilang kayak gini. Masuk surga jalur Indonesia. Apa tuh? Umi mah apa? Oh iya benar-benar. Masuk surga jalur WNI. Karena kita tuh apa cenah? Banyak diuji kesabaran warga negara Indonesia tuh katanya. Nah, Umi gimana sih Mi? Coba biar kita tuh pada bersyukur cenah ya. Jadi masuk surga jalur WNI karena saking bersabar dan bersyukurnya menghadapi kondisi saat ini. Sekarang. Ya kalau saya melihatnya orang Indonesia ini memang kelebihannya, tapi jangan sampai menjadi kelemahan gitu. Kelebihannya memang sabar. Tapi kesabarannya terlalu kesabaran juga. Sabarnya harus ditempatkan pada tempatnya gitu. Sabar itu bukan pasif. Kalau untuk mengkritiki, kemudian merubah kepada lebih baik, ya saya pikir kesabarannya itu adalah dengan mempercepat, menyampaikan, membangun yang positif, mengkritik yang baik, konstruktif ya, konstruktif. Jadi memang membangunnya yang merubah tapi lebih baik gitu. Dan hari ini kita memang sedang terus mencari siapakah pahlawan yang akan membawa negeri ini dalam tanda petik negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Cinta kepada Indonesia, benar-benar cinta, melindungi bangsa Indonesia ini semua aspeknya, mulai dari alamnya, termasuk manusianya, termasuk sistemnya. Sistemnya mau gimana? Indonesia yang dikenal sebagai negeri yang berdasarkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti memang nilai-nilai religius itu harus menjadi program utama harusnya. Karena itu yang akan membentengi setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Sistem-sistem yang mengatur budaya dan sebagainya itu adalah berketuhanan yang Maha Esa gitu. Sudah disepakati, jangan yang lain gitu. Kenapa? Karena sila pertama ini menjadi falsafah ciri khas bangsa. Jadi kalau sebutnya sabar, ya harus mencerminkan dari di situ. Sabar dalam hal apa gitu ya. Bahkan kalau saya melihat bagaimana para pendahulu-pendahulu kita itu kan kesabarannya seperti Muhammad Toha kalau di Jawa Barat. Di Kota Bandung ya. Ada Ramdan, usia 19 tahun mau mati syahid untuk menyelamatkan berapa puluh ribu orang. Itu kan keren kesabarannya ya. Kalau saya melihat hari ini anak-anak muda yang egois harus belajar sama Muhammad Ramdan dan Muhammad Toha. Saya saja mengenal beliau sosoknya dan melihat
makamnya itu aja tersentuh dan tergetar hati. Bukan hanya ingat Bandung Lautan Api, tapi bagaimana Allah kasih ilham, kemudian dia mampu mengarrange semuanya sampai menjadi sebuah sejarah yang otentik, sampai membawa keharuman bangsa ini. Itu keren banget deh dia deh. Gitu. Usia muda sedang 19 tahun. Iya, Masya Allah, tapi kebermanfaatannya bukan lagi memikirkan diri sendiri, tapi keumatan, ke Bandungan. Sampai punya ide membakar kota Bandung itu ya, paling sederhana yang hari itu yang mungkin dipikirnya solusinya itu senjata tuboga kan gitu ya. Mungkin logistik juga nggak punya, pasukan juga nggak punya banyak. Di saat-saat gentingnya dia masih mau membuka gudang misio ya. Iya, gudang misio tadi dari kolot cenah. Dari kolot. Oke. Umi terakhir nih, Mi. Cara bicara Umi ketika misalnya mimpin sidang atau misalnya mimpin rapat di DPW, di saat ketemu warga, beda-beda nggak sih, Mi? Iya dong. Kayak apa ya? Kayak quiz. Motif choice. Multiple choice. Iya, multiple choice. Ya, kayak gini. Sekarang ceritanya Umi lagi mimpin sidang, suaranya kayak gimana? Body language-nya gimana sih, Mi? Wah, harus wajahnya pertama ditata dulu. Ditata dulu. Nggak boleh gini, ngantuk. Harus tegas, perhatian, dan percaya diri. Percaya diri. Dan suara nyanyi pun juga beda. Beda sama ngomong tes Anda. Lagi mimpin sidang ceritanya. Bapak dan Ibu, Bapak ada di sini. Kita akan bahas ini. Mohon semua diperhatikan dan masukannya tolong. Apalagi lagi mereka lagi gitu. Bapak Ibu, tolong diam dulu. Ya. Siun saya. Diam dulu. Ruangan ini adalah ruangan yang mulia. Gitu. Ganti scene ceritanya. Sekarang sebagai ustazah. Kan Umi kan suka ngisi pengajian, mana nggak, Mi? Kalau ustazah itu, maka yang paling banyak, kalau saya yang ngerasa itu pertama duduk, pertama ketika mau masuk, itu sudah menebar pesona doa. Pesona doa. Jadi gimana? Pesona doa. Iya. Ke kamera, assalamualaikum lah beda pasti ya? Iya beda dong. Memberikan salamnya juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda. Kalau tadi, assalamualaikum Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu, gitu. Kita awali dengan baca basmalah. Terus ngasih klasmen tata tertib terlebih dahulu, terus kemudian memberikan kesempatan ini bicara, nggak bicara, itu nggak boleh ngomong dulu, dengerin dulu. Lagi jadi dewan teh ya. Tapi kalau yang itu kan barakatuh, itu kan kayak itu langsung sangat dengarnya. Jadi dengar, terus kemudian kita menguntai kata-kata mutiara berdasarkan hikmah-hikmah yang sederhana, melihat langit, melihat udara, melihat senyum orang, lihat matanya berbinar-binar, berkedip-kedip gitu ya. Itu jadi kalau buat saya jadi inspirasi sebenarnya. Iya, benar-benar. Terus kerudung yang warna-warni, terus duduk-duduk yang rapet, itu kan banyak inspirasi ya. Ya dari situ sih kita bersyukur, ingetin wah ternyata kita teh dikumpulin dalam keadaan begini teh karena ingin beriman kepada Allah. Nah itu juga kalimat juga ingin, kalau yang tadi kita ingin gitu ya. Kalau sekarang ingin. Ingin dong. Gitu, kalau lagi mimpin rapat bendahara DPW. Oh yang di DPW, kalau DPW kan itu kan teman-teman sendiri ya. Kita jadi, juga. Ya kadang-kadang diinget-ingetin yang prinsip-prinsip yang sudah kita pahami bareng-bareng dan lebih kepada ayolah kita serius ngurusin organisasi kita. Kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Gitu. Nah, mimiknya beda dengan tadi ya. Tapi dengan penuh kemaafan. Jadi saya memaafkan lah. Nggak mungkin kita pakai menuntut kamu gini enggak. Kamu tuh ya gitu. Kamu tuh ya. Laporannya gitu ya. Ya laporannya harus ini. Ayo gini. Waduh kita nih lagi nggak punya anggaran banyak. Jadi kita harus berbagi. Saya harus adil dengan semuanya. Jangan hanya ini aja dikasih. Komdigi nggak pernah. Yang ini Komdigi dikasih terus. Saya nggak. Maka kita memberikan narasi-narasi yang bisa menenteramkan dan tentu saja keadilan menjadi titik awal dari menjalankan tugas ini. Terakhir nih Mi, ke ibu-ibu dengan di RT, di RW pasti beda kan Mi ya? Iya beda. Kalau itu tebar pesona kalau itu mah. Kumat tebar.
tebar pesonanya itu adalah karena tetanggaku surgaku, ya namanya tetangga surga itu kan lama berinteraksi, maka pujian lebih banyak. Oh. Ibu menih cantik. Aduh, Masya Allah. Ibu menih cantik, Masya Allah. Senang sekali saya hari ini Ibu melihat tersenyum. Ibu sehat gitu. Anak-anak sehat semua. Alhamdulillah. Kok saya lihat itu udah lama kita nggak ketemu. Mentang-mentang kita sibuk ya. Mentang-mentang kita sibuk, kita jarang berinteraksi. Misalnya gitu. Ayolah kita ngadain kegiatan yuk. Yuk, mana yang bisa saya bantu? Gitu. Nah, dari situ kemudian muncul kehangatan. Gitu. Iya. Bagaimanapun ibaratnya apa ya, kayak Umi tuh di perempuan-perempuan PKS khususnya ada di Jawa Barat tuh kayak goalsnya gitu loh, Mi. Wow. Iyalah gitu, ya nggak sih? Saya pernah ngisi acara di Sukabumi itu ya, diundang sama BPK. Betul ya, Mi? BPK, SPK nggak, Mi? Iya, ya, itu BPK sekarang. Oh iya. PKK mah zaman bahla. BPK. Iya, BPK. Iya, nah itu ya. BPK mah zaman dulu. Oh iya. Nah itu kan beberapa juga ada yang anggota dewan gitu kan ya. Terus pas waktu ditanya, kalau misalnya ibaratnya beraktivitas sekarang sebagai dewan, sebagai struktur partai, sebagai ibu rumah tangga, ada nggak sih tokoh yang kemudian menjadi rujukan? Umi loh, Mi. Wah, astagfirullahaladzim. Suka deh. Wah, alhamdulillah bukan ternyata. Wah, astagfirullahaladzim. Itu kalau saya bilang orangnya masih hidup, carilah yang sudah lebih baik dari itu. Kalau saya ya maksudnya kan mau mungkin itu kan cara berpakaian kan mau mungkin ningali anu udah meninggal, maksudnya kan pasti oh jadi suka ngelihat katanya Mi. Jadi kalau satu kayak IG-nya Umi itu selain dilihat aktivitasnya juga cara Umi pakai bajunya. Umi kalau di foto kayak gimana? Katanya itu tuh jadi rujukan. Padahal bajunya nggak ganti-ganti sudah 10 tahun. Umi balanya ke toko saya salah iklan. Harusnya bilang-bilang di iklan di sebelah sini. Maksudnya katanya kayak kalau misalnya Umi menghadiri majelis taklim dengan Umi kalau rapat itu sempat itu beliau bilang Mi jadi kayak kalau itu kayaknya katanya beda kalau pas Umi unsur ke Umi pakai batik, kalau misalnya Umi ke majelis taklim Umi ngerasa Umi ngerasa nggak bahwa Umi tuh kayak sekarang tuh Umi dilihat dan bisa jadi ditiru gitu. Ya. Kalau itu nggak kebayang ya, tapi kalau role model cara berpikir itu yang mungkin lebih utama ya. Sebenarnya begitu cara berpikir itu yang saya sih pinginnya setiap perempuan itu keperempuanannya ada, ketegasannya ada, prestasinya ada, inisiatifnya banyak. Kemudian perempuan yang mau bertanggung jawab gitu. Jadi dia juga harus bertanggung jawab terhadap statement yang dilakukan, sikap yang diambil, termasuk juga kebijakan yang akan dia usulkan ke depan. Harus kita berkomitmen gitu. Sesulit apapun waktunya. Saya memang menemukan kesulitan-kesulitan dalam banyak hal ya, tapi saya mencoret kata tidak bisa itu. Udahlah, kalau nggak bisa yang begini, yang itu harus bisa. Kalau bisa nggak bisa ini, yang itu harus. Jadi mencoret kata tidak bisa sehingga ada aja jalan Allah itu ngasih mudah. Dan satu yang paling membuat saya bahagia itu mudah memaafkan. Mudah memaafkan dan menebar kasih sayang. Rahmatan lil alamin. Ada lagunya. Rahmatan lil alamin. Jadi nggak boleh nyanyi tapi bisa diundang. Nggak boleh sakit hati. Jadi memang meskipun saya orangnya katanya dikenal tegas gitu ya, mungkin kayak galak ya, orang segan ya. Tapi saya mau mudah memaafkan orang. Udah. Itu urusan kamu lah sama Allah gitu. Sampai dengan saya udah selesai di sini. Saya maafkan gitu ya. Saya tidak akan berusaha untuk kamu mengulangi lagi gitu. Jadi tutup pintu-pintu dia mengulangi lagi gitu. Masya Allah ya. Oke Mi, terakhir dari tadi terakhir wah. Iya, udah sering kayak ada terakhirnya dihilangkan Korea. Pandangan Umi terhadap perempuan bekerja. Aku banget. Kan suka ada yang bilang, janganlah itu kan sebetulnya fitrahnya ada di suami misalnya gitu ya. Ya, tiap orang memang beda-beda. Tapi memang di dalam Al-Quran disebutnya kan waqar nafi bujatikunna. Memang sebaiknya kamu ada di dalam rumah suamimu. Kalau saya sih melihatnya
lebih cenderung ada di ruang suami itu hati, perasaan, jiwa, semuanya ada di sana. Tapi batalan yang kemudian bisa memberikan penerangan kepada banyak orang itu nggak boleh ditinggalin. Karena sesungguhnya disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Kemudian laki-laki yang khusyuk, perempuan yang khusyuk dan khusyuk, laki-laki yang sidik dan perempuan yang sidik, itu kan disebutin. Artinya sejajar loh gitu. Kalau dia punya karya dan ada pekerjaan-pekerjaan yang di luar sana yang ternyata membutuhkan sentuhan-sentuhan perempuan. Dan bagi perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan untuk itu, jangan pernah ragu. Tentu saja sesuai dengan izin suami atau wali. Karena itu sebagai kunci. Jadi sebelum keluar ada izin dari walinya dulu gitu ya. Nah, ini yang mungkin barangkali penting, Bang. Ternyata komunikasi di rumah itu harus penting ya. Saya juga waktu itu juga termasuk yang ngambil 0 sampai anak-anak usia 5 tahun memang di rumah gitu ya. 0 sampai 5 tahun itu di rumah gitu ya. Tapi tidak full di rumah, tetap ngisi majelis taklim, membuat bank sampah, membuat komunitas takakura, ngajarin majelis taklim, membuat majelis taklim, ngajarin majelis taklim, membuat sekolah ibu gitu. Jadi ternyata kita bisa berkarya macam-macam, termasuk juga membangun komunikasi yang baik dengan para tokoh-tokoh perempuan yang inspiratif, baik lokal, kemudian tingkat yang lebih tinggi lagi, kota, bahkan juga mulai berkenalan dengan orang-orang yang setingkat nasional gitu ya, supaya menginspirasi. Kita kan perlu inspirasi juga. Kita juga butuh belajar. Butuh belajar. Dan Umi sangat dekat dengan komunitas. Apa Mi? Saya tuh suka banget lihatnya. Yang mana? Itu yang ibu-ibu apa Mi? Komunitas Tionghoa. Oh, ibu-ibu yang lucu-lucu itu. Gemes banget lihatnya. Iya, gemes. Terus pada semangat gitu Mi, maksud tuh kayak kontribusi kebaikannya juga banyak ya. Dan itu kan bisa jadi menginspirasi kita legend juga. Maria. Iya. Jadi kalau di gerejanya mereka legend ya. Jadi makanya kita aja sama. Ada yang semangat banget, idenya nggak pernah mati. Ada orang yang memang saya senangnya di kumpulan doa itu. Saya juga kenalan ya. Koordinator kumpulan-kumpulan doa. Karena kumpulan-kumpulan doanya kalau kita di masjid-masjid, kok mereka di mal-mal. Kayak saya tuh di kafe-kafe. Waktu itu saya ikut perkumpulan doa. Oh begini berdoa ya. Oh ya Allah, maka saya jadi mereka jadi ngumpul itu mereka berdoa begini, menyampaikan tentang keinginannya. Rasa syukurnya ya. Ya intinya sebenarnya semakin banyak bergaul, semakin kita mengerti tentang apa itu Bhinneka Tunggal Ika, itu toleransi, dan apa itu kasih sayang. Iya. Dan kita kan memang hidup di negara Indonesia yang memang sangat multi banget ya. Dan kebermanfaatan kita juga bukan hanya bisa dirasakan oleh yang sudah menjadi bestie kita, tapi bisa jadi menambah ruang bestie-bestie baru. Insyaallah ya. Oke, hatur nuhun pisan Umi ini, Masya Allah ya, Ibu Umi. Saya tuh nggak borong pisannya, ya Ibu, ya Umi. Gitu ya. Insya Allah menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua dan khususnya bagi perempuan-perempuan di Jawa Barat dan yang punya profesi seperti Umi berada di ranah-ranah publik. Insya Allah Umi ini sangat menginspirasi gerak-geriknya, cara berpakaiannya, berpikirnya tadi kata Umi ya. Dan ini insya Allah menjadi wasilah kebaikan buat Umi pribadi di dunia dan di akhirat nanti. Dan juga buat kita menginspirasi untuk terus berkarya dan terus menambah ilmu kita agar kita memiliki manfaat lebih bagus lagi. Hatur nuhun pisan, insya Allah ketemu lagi dengan podcast Sabar Raisa Jabar. Insya Allah dengan narasumber, tokoh-tokoh yang lebih keren lagi. Insya Allah ya Mi ya. Di PKS ini banyak sekali nih. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.